Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Rohim. Saya dari Universitas Esa Unggul, dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. NIM saya adalah 2021 0102 165. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya tentang keterampilan berbicara. Yang pertama adalah pengertian keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara itu? Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rasa rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Nah, pengertian tersebut itu saya mendapatkan referensi dari Effendi. Nah, seorang yang mahir atau terampil berkomunikasi dengan tetangganya atau temannya itu belum tentu dia mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk berpidato pada suatu kesempatan ataupun untuk berbicara di depan umum. Nah, kemampuan berbicara pada situasi tidak formal seperti berbincang-bincang dengan tetangga atau temannya itu tidak sama dengan kemampuan berbicara berbahasa Indonesia pada situasi formal. Nah, kemampuan berbicara formal ini tidak dapat diperoleh dengan sendirinya. Maka, kita itu harus mendapatkannya bisa jadi lewat jalur sekolah. Mungkin ketika sekarang ini banyak seminar-seminar tentang public speaking, nah itu boleh tuh kita ikutin. Karena akan mengasah kemampuan kita dalam berbicara. Apalagi ini di depan umum. Ketika di depan umum itu kadang suasana itu berbeda. Ketika kita sedang berbicara dengan temannya, maka kita terus memiliki keberanian tingkat tinggi. Maka dari itu harus sering-seringlah kita latih keterampilan berbicara kita seperti di depan cermin. Nah, terus apa aja sih yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara? Yang paling penting adalah pengaruh bahasa dalam keterampilan berbicara kita. Bagaimana bahasa dapat mempengaruhi keterampilan berbicara seseorang? Nah, di sini dalam hal bahasa sangatlah penting, terutama ketika berbicara formal. Dikarenakan tata tata cara tata cara bahasa yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan itu sangat berbeda. Gimana sih cara kita biar mengetahui bagaimana bedanya berbicara kepada atasan kita dan teman kita, atau bisa dibilang gimana sih caranya membedakan berbicara formal dan non formal? Ya, hal itu dapat kita sering kok kita rasakan dalam keseharian kita. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman, kita menggunakan bahasa lu, gue, langsung kita biasa itu tidak ada basa-basinya. Nah, tapi hal itu akan berbeda ketika kita sedang berbicara misalnya kepada dosen atau kepada atasan kita. Kita akan berbicara biasanya itu saya, Anda, mungkin bisa jadi saya, kamu, bisa seperti itu. Seperti contohnya ketika kita sedang berbicara kepada teman kita untuk mengambilkan misalnya buku di atas meja.
Nih contohnya berbicara non formal itu, Joel, tolong ambilin buku gua dong dari atas meja. Nah, itu contohnya non formal. Nah, kalau formal itu seperti apa sih? Ayo, Wal, saya minta tolong ambilin buku saya di atas meja. Terlihat kan perbedaannya? Maka dari itu kita tuh harus sering-sering berlatih berbicara formal. Dikarenakan ada beberapa orang yang sangat sangat memperhatikan tata cara bahasa kita. Akan tetapi mereka tuh tidak akan komplain kepada kita secara langsung. Seperti misalnya di lingkungan pekerjaan. Jadi kita tuh harus secara sadar diri menganggaplah atasan kita itu orang yang penting sehingga kita harus berbicara formal. Nah, terus jenis-jenis bahasa dalam keterampilan berbicara. Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu bahasa itu hanya ada dua, bahasa formal dan non formal. Nah, di sini terdapat 7 jenis bahasa dalam keterampilan berbicara. Hal ini saya bisa mendapatkan 7 dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, yang pertama itu kan ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental itu apa sih? Fungsi ini bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasikan lingkungan, menyebabkan peristiwa tertentu terjadi. Kalimat seperti ini mengandung fungsi instrumental dan merupakan tindakan komunikatif yang menghasilkan kondisi tertentu seperti "Jangan pegang pisau itu" dan "Silahkan Anda berangkat sekarang". Yang nomor dua ada fungsi regulasi atau pengaturan. Fungsi ini merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Sementara, untuk memperbaiki di penjara selama 3 tahun, lebih menunjukkan pengaturan. Fungsi digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Yang ketiga ada fungsi representasional. Bagian ini adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan dalam pengertian menggambarkan realitas yang terlihat oleh seseorang, atau lebih tepatnya untuk memberi informasi. Ucapan-ucapan seperti "matahari panas nih", presiden berpidato tadi malam. Nah, hal ini menampilkan fungsi representasional. Yang keempat ada fungsi interaksional. Dalam bahasa, fungsi ini bertindak untuk menjamin pemeliharaan sosial, karena fungsi ini digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima ada fungsi personal. Fungsi ini membedakan seseorang pembicara menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, reaksi-reaksi yang terkandung dalam hati sanubarinya. Nah, dari fungsi ini kita akan mudah mengetahui seseorang apakah ia sedang marah, kesal, sedih, gembira, dan sebagainya. Yang keenam ada fungsi heuristik. Fungsi ini dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. Fungsi-fungsi heuristik seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban. Anak-anak khususnya memperlihatkan dengan jelas fungsi heuristik ini dalam pertanyaan "mengapa?", mengenai dunia sekeliling mereka. Misalnya, "Mengapa sih pesawat itu bisa terbang?" Atau sering tuh biasa tanya anak-anak tuh, "Ayah, mengapa mobil di depan kita lebih cepat daripada mobil kita?"
Nah, penyelidikan atau rasa ingin tahu merupakan suatu metode heuristik untuk memperoleh pemberian realitas dari orang lain. Yang terakhir ada fungsi imajinatif. Bagian ini bertindak untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan imajiner, mengisahkan cerita-cerita dongeng, membuat lelucon-lelucon, atau menulis novel, merupakan kegiatan yang mempergunakan fungsi imajinatif bahasa. Melalui dimensi-dimensi imajinatif bahasa, kita bebas menjelajah ke seberang dunia nyata yang membumbung tinggi ke atas ketinggian keindahan bahasa itu sendiri. Dan melalui bahasa itu menciptakan mimpi-mimpi yang mustahil kalau kita menginginkannya. Cukup presentasi dari saya. Nah, kesimpulannya itu apa sih? Kan tadi kan keterampilan berbicara itu adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan perasaan kita kepada orang lain. Nah, berbicara itu sebagai suatu cara berkomunikasi manusia adalah suatu cara saling menukar pengalaman, saling mengemukakan dan menerima pikiran, saling mengutarakan perasaan dan saling mengekspresikan, serta menyetujui suatu pendirian atau keyakinan. Dalam keterampilan berbicara ini, kita harus dapat menguasai jenis-jenis fungsi bahasa yang ada. Dikarenakan dalam praktik sehari-hari, ketika sedang berbicara kepada teman, akan berbeda ketika kita sedang berbicara dengan atasan di tempat di tempat kita bekerja atau dengan dosen di tempat kita kuliah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran boleh diungkapkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.